Roni Rumatana. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk menyadarkan seseorang tentang keselamatan? Demikian, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sangat dalam, karena Tuhan Yesus juga dalam pelayanannya di atas dunia ini bertemu dengan orang-orang yang merasa tidak membutuhkan keselamatan. Makanya dia katakan, anak manusia datang untuk menolong orang yang sakit, bukan menolong orang yang sehat. Orang yang sehat katanya dia menyindir, bukan menyindir, artinya dia berbicara tentang orang-orang Yahudi itu yang merasa bahwa mereka sudah benar dan mereka tidak membutuhkan seorang juru selamat. Mereka percaya bahwa mereka telah mempunyai keselamatan atau kebenaran itu sekalipun tanpa Yesus. Jadi mereka tidak menyadari akan hal itu. Yesus berikan contohnya perumpamaan tentang orang Farisi dan seorang pemungut cukai yang datang ke bait Allah lalu sama-sama berdoa. Saya percaya Jeffrey dan Stephen mengingat perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdoa, dia katakan, "Ya Allah, aku bersyukur karena aku bukan seorang perampok, aku bukan seorang penjina, aku bukan seorang yang jahat, aku membayar persepuluhan, aku berpuasa sekian kali seminggu, dan aku tidak sama dengan pemungut cukai yang ada di belakangku itu." Dia katakan demikian. Dan dia tidak menyadari akan kebutuhannya, akan keselamatan. Mungkin kita baca saja itu ayat. Itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-18. Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-18. Sambil kita buka, saya lanjutkan. Tetapi orang pemungut cukai itu katanya, di dalam ayat yang tadi yang doa yang saya katakan itu ada di ayat yang ke-11. Dia katakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Itu yang dikatakan dalam doanya. Lalu pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pada saat dia menyadari bahwa dia orang berdosa, dia membutuhkan siapa? Dia membutuhkan Allah. Pada saat dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, dia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Yesus berkata tentang perumpamaan itu, menanggapi kedua orang yang datang berdoa. Yesus katakan ayat 14, "Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Kenapa ia dibenarkan? Karena dia merasa dia tidak benar. Makanya dia menyadari akan kebutuhannya akan Kristus. Jadi menanggapi pertanyaan dari saudara Roni Rumatana, kalau seseorang itu menyadari bahwa ia berdosa, maka dia akan lebih menyadari kebutuhannya akan keselamatan dan akan juru selamat. Ada ayat-ayat dalam Alkitab yang betul-betul menyatakan bahwa kita sudah berdosa. Contohnya ada di dalam Roma pasal yang ke-5 yang mengatakan bahwa kita semua sudah berdosa. Kalau tidak salah itu Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 mengatakan, "Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, demikianlah dosa itu maut dan sudah menjalar kepada semua orang. Dan semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Demikian kata firman Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang berikut, di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, mungkin tolong dibacakan pasal 6 ayat yang ke-23.
ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Upah dosa adalah maut. Semua orang sudah berdosa, lalu upah dosa adalah maut. Lalu kemudian kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari maut itu. Harapan kita adalah untuk mendapatkan keselamatan hanyalah oleh kasih karunia Allah. Kurang lebih demikian secara prinsip atau konsepnya. Seperti yang sudah diilustrasikan dari perumpamaan yang Yesus berikan tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai yang datang untuk berdoa. Terima kasih.